Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Ratna Putri dari kelompok 8. Di sini kita akan membahas mengenai konsep kerjasama syirkah dan mudharabah. Untuk yang pertama yaitu mengenai apa itu syirkah. Syirkah secara bahasa, syirkah berarti al-ikhtilah atau percampuran dua hal atau lebih, seperti persekutuan hak milik atau syirkah usaha. Dalam kamus hukum, musyarakah berarti serikat dagang, kongsi, perseroan, dan persekutuan. Dalam istilah fikih, syirkah berarti persekutuan atau perkongsian antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan. Secara terminologis, menurut kompilasi hukum ekonomi syariah atau syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam satu permodalan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Kemudian definisi syirkah menurut 4 mazhab. Yang pertama yaitu menurut Imam Hanafi, mendefinisikan syirkah adalah akad antara pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Kemudian yang kedua yaitu menurut Imam Maliki, mendefinisikan syirkah adalah kebolehan dalam bertasaruf atau mengelola harta baik masing-masing pihak yang berserikat atau bekerja sama. Kemudian menurut Imam Syafi'i, mendefinisikan syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan atau perserikatan. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Hanabilah, mendefinisikan syirkah adalah perhimpunan hak atau kewenangan atau pengolahan harta atau tasaruf. Kemudian dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa syirkah merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Syirkah merupakan ikatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad syirkah ini yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapat keuntungan sesuai persetujuan yang telah disepakati. Kemudian yang kedua yaitu mengenai mudharabah. Apakah mudharabah itu? Menurut istilah, mudharabah berasal dari kata darb yang artinya memukul atau berjalan. Definisi memukul di sini itu lebih tepatnya yaitu proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha. Kemudian secara istilah, mudharabah adalah akad kerja sama antara sahibul mal atau pemilik modal dengan mudharib atau yang memiliki keahlian atau yang mengelola. Kemudian secara istilah, mudharabah adalah akad kerjasama antara sahibul mal dengan mudharib yang mempunyai keahlian atau yang mengelola usaha tersebut. Kemudian definisi mudharabah menurut 4 mazhab. Menurut Imam Hanafi, ia memandang tujuan dari pihak yang berakad berserikat dalam keuntungan laba karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain memiliki jasa dalam mengelola harta itu. Kemudian yaitu ulama Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad perwalian di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain. Kemudian Imam Hanabilah, beliau berpendapat bahwa mudharabah ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui. Kemudian Imam Syafi'i berpendapat bahwa mudharabah ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarahkan atau dikelola. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mudharabah yaitu suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama
memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan keahlian atau jasa dalam ketentuan bahwa keuntungan dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan bersama. Di samping itu juga terdapat unsur syirkah atau kepemilikan bersama dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian karena ia telah rugi waktu, pikiran, dan tenaga. Kemudian, apa saja dasar hukum dari konsep syirkah ini? Yang pertama yaitu ada dalam Al-Quran surah Shad ayat 24 yang artinya, sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertaubat. Kemudian yang kedua yaitu dari hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 2936 dan disahkan oleh Hakim. Sudah tertera di makalah ya teman-teman. Dari beberapa sumber hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa berserikat atau perkongsian ini diperbolehkan dalam Islam. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah berkhianat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah atau pertolongan. Jadi kerjasamanya itu tidak mengandung barokah. Kemudian, apa sih dasar hukum dari mudharabah? Untuk dasar hukum mudharabah yang pertama yaitu dari Al-Quran. Dalam perserikatan ini dapat dilihat dalam surah Shad ayat 24 yang artinya, tertera dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, maksud dari bertebaranlah ini, silahkan manusia itu disuruh untuk bekerja sama. Jadi seperti itu intinya. Kemudian yang kedua yaitu hadis. Di antara hadis yang berkaitan dengan mudharabah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Suhaib. Artinya yaitu, Nabi bersabda ada 3 hal yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan qirot atau memberi modal kepada orang lain, dan mencampurkan gandum kualitas baik dengan gandum kualitas rendah untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Kemudian dasar hukum yang ketiga yaitu ijma ulama. Nah, adanya hadis riwayat yang menyatakan bahwa golongan dari para sahabat menggunakan harta anak yatim yaitu mudharabah, dan perbuatan tersebut tidak dilarang oleh sahabat lainnya. Kemudian sumber yang terakhir yaitu qiyas. Mudharabah dikiaskan dengan al-musaqah atau menyuruh seseorang untuk mengelola kebun. Selain di antara manusia ada yang miskin dan ada pula yang kaya, sedangkan banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis-jenis syirkah. Untuk jenis-jenis syirkah ini, Zuhaili menyatakan syirkah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu syirkah kepemilikan atau syirkah al-amlak dan syirkah al-uqud. Untuk pertama yaitu syirkah al-amlak, yakni pemilikan secara bersama-sama atas suatu barang tersebut bukan disebabkan karena perjanjian di antara pihak yang berserikat. Misalnya itu pemilikan harta secara bersama-sama atau diperoleh karena adanya pewarisan.
Kemudian yaitu syirkah al-uqud, merupakan akad yang disepakati oleh dua pihak atau lebih untuk mengikatkan dirinya dalam perserikatan modal dan keuntungan. Akad ini tercipta karena adanya kesepakatan. Jadi dua pihak atau lebih itu emang kemauan sendiri, bukan atas paksaan. Mereka pun sepakat dalam pembagian keuntungan dan kerugian. Kalau diperhatikan pendapat para ahli hukum Islam, serikat yang dibentuk berdasar kepada perjanjian ini diklasifikasikan menjadi yang pertama yaitu syirkah inan, kedua yaitu syirkah muwadoh, yang ketiga yaitu syirkah wujuh, kemudian yang keempat yaitu syirkah abdan atau a'mal. Kemudian yang kelima yaitu syirkah mudarobah. Kemudian apa sih jenis-jenis dari mudarobah? Akad mudarobah. Nah, kalau dilihat dari transaksi atau akad yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja, akad mudarobah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mudarobah mutlaqah, yaitu kerjasama antara sahibul mal atau pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha. Jika ada syarat yang ditentukan sahibul mal dan apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, maka pengelola tidak menanggung resiko atau kerugian tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mudarobah muqayyadah. Mudarobah ini si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Batasan ini dimaksudkan untuk menyelamatkan modal dan resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh pengelola. Apabila pengelola melanggar batasan tersebut, maka ia harus mempertanggungjawabkan kerugian yang ditimbulkan. Kemudian bagaimana sih praktek syirkah di era kontemporer? Nah, pada era kontemporer saat ini, syirkah dikembangkan dengan bentuk-bentuk yang menyesuaikan dengan transaksi masa kini. Syirkah yang sederhana pada masa ulama atau mutaqaddimin dimodifikasi sehingga ada bentuk syirkah yang berpadu antara satu dengan yang lain. Hal ini dirumuskan agar pelaksanaan bersyarikat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Jadi disesuaikan dengan keadaan saat ini, namun tetap selalu berjalan pada ketentuan syariat. Kemudian, untuk mengimplementasikan syirkah ini, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memastikan apakah masing-masing peserta persekutuan turut menjalankan perusahaan atau tidak. Apabila iya, maka akad yang digunakan adalah musyarakah atau syirkah. Perlu digarisbawahi bahwa apabila modal masing-masing berupa uang dengan jumlah yang sama, maka yang digunakan adalah syirkah mufawadoh. Kemudian apabila modal masing-masing berupa uang dengan jumlah yang berbeda, maka yang digunakan adalah syirkah inan. Yang terakhir yaitu apabila masing-masing pihak menjalankan usaha tanpa modal, maka yang digunakan adalah syirkah wujuh. Kemudian apabila modal masing-masing pihak berupa pekerjaan, jadi tidak ada modal, maka yang digunakan adalah syirkah abdan. Kemudian yang kedua yaitu apabila yang menjalankan perusahaan hanya pihak yang menyertakan tenaga atau mudharib saja, sedangkan yang memiliki modal tidak ikut serta dalam menjalankan perusahaan, maka akad yang digunakan adalah mudarobah. Jadi salah satu yang memberi modal. Kemudian yaitu praktek mudarobah di era kontemporer. Nah, secara khusus metode ini digunakan dalam transformasi akad mudarobah klasik ke akad mudarobah kontemporer adalah yaitu yang pertama memodifikasi akad muamalah klasik secara terbatas, namun nama akad tetap sama dengan nama klasiknya.
Hanya teknik dan prosedur pelaksanaannya saja yang dimodifikasi. Contoh mudharobah yang dimodifikasi menjadi akad 3 pihak antara bank nasabah dan nasabah peminjam. Kalau dilihat dari pihak nasabah penyimpan dana, maka bank adalah mudharib atau yang mengelola. Kemudian jika dilihat dari pihak nasabah peminjam, maka bank adalah sohibul mal atau pemilik modal. Nah, mudharobah dalam implementasinya saat ini dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kehidupan ekonominya, selama tidak bertentangan pada prinsip-prinsip syariah dan tujuan syariah. Kemudian apa sih hikmah yang didapat dari proses syirkah tersebut? Untuk yang pertama, itu kita dapat memberikan keuntungan kepada para anggota pemilik modal. Kemudian yang kedua yaitu memberikan lapangan pekerjaan bagi karyawannya. Atau mudharib tersebut mendapat pekerjaan gitu ya. Terus yang ketiga yaitu memberikan bantuan keuangan dari sebagian hasil usaha syirkah untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah, dan sebagainya. Kemudian hikmah dari mudharobah itu apa? Kalau hikmah dari mudharobah, ini yang pertama itu dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan hartanya. Jadi hartanya itu dikembangkan, diolah, jadi tidak stagnan jalan di tempat atau bahkan sampai dibuang-buang, tidak dimanfaatkan gitu, tidak dibuat bisnis gitu ya. Terus yang kedua yaitu dapat menggabungkan pengalaman dan kepandaian dengan modal untuk memperoleh hasil yang terbaik. Nah, mengenai materi syirkah dan mudharobah ini kan membutuhkan penjelasan yang sangat komplit gitu ya, sangat runtut. Maka metode yang saya rasa tepat untuk menyampaikan tema ini yaitu metode active knowledge sharing atau berbagi pengalaman gitu ya. Nah, konsep strategi metode ini hampir sama dengan strategi everyone is teacher, bahwa ilmu pengetahuan ini tidak didapat selamanya hanya berasal dari guru, tetapi siswa juga dapat memberikan ilmu atau informasi yang lebih bagi teman-temannya. Tema ini dapat digunakan dan dapat diperoleh dari strategi pembelajaran active knowledge sharing. Antara lain adalah dapat menarik para peserta didik dengan segera kepada materi pelajaran yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta didik. Metode ini juga dapat melihat keaktifan peserta didik juga. Kemudian, yang kedua yang tepat dengan tema ini yaitu metode ceramah. Seperti yang kita tahu bahwa ceramah ini sudah banyak digunakan dalam menjelaskan materi. Mayoritas menggunakan metode ini gitu. Untuk metode ceramah ini, metode ini memberikan uraian atau penjelasan yang sangat komplit kepada murid. Nah, metode ceramah ini hanya mengandalkan indera pendengaran sebagai alat belajar yang paling dominan. Jadi, di sini siswanya sebagai pendengar saja. Dan menurut Tarmuji menunjukkan keunggulan metode ceramah yaitu keterlibatan kelas mudah dijaga dan mudah menguasai kelas. Jadi guru mudah menguasai kelas. Melatih siswa untuk menggunakan pendengarannya dengan baik serta menangkap dan menyimpulkan ceramah dengan cepat dan tepat serta materi lebih jelas sampai kepada siswa dan merata. Oke, untuk itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.